Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik ciri-ciri 90% sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang melibatkan penderitaan fisik juga penderitaan atau gangguan secara psikis ya, memang rata-rata memakan waktu yang cukup lama dan merasakan sensasi yang cukup kompleks ya, karena memang penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis juga disebabkan oleh multifaktor ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah merasa sembuh 90% ya, artinya ini sudah alhamdulillah kondisinya sangat membaik ya. Nah, maka dari itu harus kita jaga ya, kita tingkatkan untuk bisa sampai menjadi sembuh total. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman pengalaman saya pada waktu kondisi sembuh sudah 90% teman-teman ya. Ketika kita sudah sembuh 90%, maka ada beberapa indikator yang dapat kita rasakan teman-teman ya. Nah, sudah ada perubahan ya, sudah semakin membaik, yaitu indikator yang pertama ya, jadi seputar yang hubungannya dengan pola makan ya. Ketika kita sudah sembuh 90%, makan ini sudah tidak mengenal pantangan teman-teman. Jadi makan apa saja ya itu sudah bisa ya. Jadi makan pedas pun bisa ya, makan asam pun bisa. Nah, cuma porsinya masih kita kendalikan ya. Artinya karena kita punya riwayat ya, apalagi sembuhnya baru katakanlah 90%, memang kita harus waspada ya. Nah, oleh karena itu untuk makanan-makanan yang sensitif, nah cukup kita waspadai dengan cara kita kurangi porsinya. Contohnya untuk makanan yang pedas, makanan yang asam, makanan yang berlemak tinggi ya, kemudian minuman berkafein, minuman beralkohol dan sejenisnya ya. Nah, tetapi itu sudah, kalau kita makan tapi porsinya katakanlah terkendali ya, sedikit lah katakanlah, itu juga sudah tidak apa-apa. Artinya untuk makan ini sudah enak ya, dan sudah tidak mantang lagi teman-teman. Itu ya. Jadi pada kondisi kita sembuh 90% ini untuk makan sudah enakan ya, sudah tidak mengenal pantangan, bahkan sudah hilang rasa ketakutan ya. Kalau dulu pada saat kondisi terpuruk ya, saya pernah mengalami ya, sampai dengan makan saja takut gitu loh. Iya, makan saja takut karena ketika setelah makan biasanya muncul sensasi. Nah, akhirnya menjadikan kita takut. Nah, akhirnya ambil sikap untuk tidak jadi makan seperti itu. Tetapi pada kondisi ini ya, ini juga sudah tidak ada rasa ketakutan ya, yang hubungannya dengan takut makan. Itu jadi artinya untuk makan ya,
yang berhubungan pola makan kita sudah normal teman-teman. Termasuk makan juga sudah porsinya agak besar ya, walaupun tidak sebesar maksudnya pada saat kita belum terkena asam lambung. Nah itu wajar ya, tetapi sudah dengan pola makan cukup 3 kali ya, 3 kali sehari itu teman-teman. Nah itu, jadi intinya ketika kita sudah sembuh 90%, untuk pola makan kita sudah normal ya. Sudah normal walaupun masih ada sedikit waspada, bahayanya seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian indikator yang kedua ya. Kalau tadi yang berhubungan dengan pola makan, ini yang kedua yang berhubungan dengan masalah aktivitas kita teman-teman ya. Jadi pada saat kita sudah 90% sembuh ya, aktivitas kita ini sudah tidak terbatas ya. Artinya karena rasa ketakutan juga sudah hilang ya. Mau kemana pergi misalkan itu pun sudah berani. Kemudian mau beraktivitas apa yang dulu pernah kita lakukan itu pun sudah berani ya. Artinya aktivitas ini sudah normal juga teman-teman ya. Nah, namun demikian karena ya mengingat kita punya riwayat, maka intinya aktivitas itu jangan sampai kecapean ya. Tetapi dari segi jenis aktivitas kita lakukan, kita juga sudah bisa melakukan apa saja ya. Kemudian dari segi waktu juga kapan saja mau beraktivitas juga bisa ya, termasuk pergi kemana saja juga bisa, sudah tidak takut lagi teman-teman. Itu ya, justru pada saat kondisi ini 90%, kita ini seolah-olah ingin melakukan tantangan ya. Jadi hal-hal yang dulu pernah kita lalui ya di saat kita belum terkena asam lambung, ketensia, psikosomatis, itu kecenderungannya kita ingin mengulang mengulang seperti masa lalu ya. Contohnya berkendaraan dengan jarak jauh. Nah itu kita juga ingin mencoba terus. Nah tapi itu indikasi bagus teman-teman ya. Jadi kita biasakan saja, kita percaya diri saja. Nah semuanya itu memang nanti akan ada progres menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Itu teman-teman. Jadi intinya untuk beraktivitas ini juga sudah mulai normal ya, sudah terbiasa ya. Nah tinggal kita melatih stamina sebenarnya teman-teman, karena bagaimanapun juga karena kita baru istilahnya mencapai 90% sembuh, nah otomatis kondisi secara fisik juga kekuatan kita ya, stamina kita biasanya belum pulih 100%. Nah, maka dari itu kita sesuaikan ya. Kalau kita bisa menyesuaikan, nah ini biasanya akan selalu progres ya, dan akan cepat menuju ke sembuh total. Jadi memang baik itu yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, itu memang harus kita latih teman-teman ya. Kita latih secara fisik menjadi punya energi atau kekuatan yang bertambah. Kemudian dari segi psikisnya kita menjadi lebih berani teman-teman. Begitu saja, tetap optimis, insya Allah ini semuanya akan baik-baik saja. Jadi yang dulu pernah kita takutkan ya, dulu pernah kita khawatir ya, itu sebenarnya hanya ilusi ya, ilusi. Jadi yang faktanya juga baik-baik saja ketika kita berani mencoba, begitu teman-teman. Oke ya, jadi itu yang seputar tentang beraktivitas. Itu indikatornya juga sudah bisa melakukan aktivitas yang normal dengan tingkat keberanian yang sudah cukup berani teman-teman ya. Walaupun kita harus waspada ya, kita harus kontrol diri, intinya jangan sampai kecapean. Oke teman-teman ya. Nah kemudian indikator yang
ketiga ya, ini yang berhubungan dengan psikis kita ya, berhubungan dengan mental kita, berhubungan dengan pikiran kita teman-teman. Pada kondisi 90% sembuh ya, ini secara mental kita juga sudah meningkat keberaniannya ya. Jadi sudah tidak apa-apa takut ya. Kalau dulu kan takut ini, takut itu ya. Nah, itu sudah menghilang teman-teman ya. Sudah. Jadi justru sebaliknya, kita sudah berani tantangan ya. Mulai berani tantangan, mencoba-coba. Nah, seperti itu ya. Ini. Jadi kita sudah berkurang ya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was ini sepertinya sudah normal kembali. Walaupun ya kadang di saat kita sedang beraktivitas itu kadang terlintas juga teman-teman ya, terlintas kita ingat trauma masa lalu. Nah kemudian kadang ya sedikit muncul kadang ada rasa cemas ya, rasa was-was, rasa takut. Nah itu wajar teman-teman ya. Nah itu pun harus kita atasi ya dengan cara kita masa bodoh ya. Masa bodoh dengan sensasi ya, sensasi hanya numpang lewat ya. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah dengan seperti itu nanti akan menjadi percaya diri lagi ya. Secara mental akan tumbuh keberanian kita lagi teman-teman. Nah itulah teman-teman ya, maka dalam kondisi seperti itu kita harus usahakan progres terus ya, walaupun kita juga harus waspada dengan hal-hal yang sekiranya itu bisa mengundang ya mengundang misalkan menjadi cemas, menjadi takut. Nah itu harus kita siasati ya. Caranya menyiasati sudah saya share pada video-video yang lalu ya. Kita menghindari seperti berita-berita yang menakutkan ya, melihat hal-hal yang tragis menakutkan. Nah itu kita hindari. Nah, insya Allah mental kita akan semakin baik dan akhirnya kita menuju untuk sembuh total. Oke teman-teman ya, intinya begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua sehat walafiat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.